Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, alam banyak mengajarkan hal kepada kita kalau kita mau mendengarkan. Yesus hari ini mengambil perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan dan karena ada burung, akhirnya benih itu diambil burung. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu atau batu bertanah, sehingga dia bertumbuh, tetapi karena tidak berakar, tidak punya tempat untuk mengambil makanan ketika matahari menyinarinya, dia pun menjadi layu. Ada yang jatuh juga di semak duri, yang kemudian dia tumbuh, tetapi karena terhimpit oleh semak duri itu, akhirnya mati juga. Dan akhirnya ada yang jatuh di tempat yang baik, di tempat yang subur dan menghasilkan buah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, perumpamaan Yesus ini juga menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan ini menaburkan kebaikan dalam hidup kita. Namun ada banyak hal yang membuat kita kadang-kadang juga menjadikan benih tidak tumbuh di dalam diri kita. Ya mungkin karena kita kurang perhatian terhadap sabda Tuhan, kurang perhatian terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan yang ditaburkan dalam hati kita. Atau mungkin juga karena kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidup kita. Ya, dan juga ada banyak hal yang kita sungguh kurang punya perhatian terhadap benih kebaikan Tuhan itu atau sabda Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita sungguh memperhatikan, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, meresapkannya di dalam hati, tentu sabda Tuhan itu akan bertumbuh di dalam diri kita, menjadikan benih-benih baik itu bertumbuh di dalam diri kita. Dan sabda Tuhan kepada para murid yang mendengarkannya, Yesus bersabda, dikatakan dalam Matius bab 9, ya, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Dan itulah pesan Tuhan bagi para murid, supaya memiliki hati yang selalu mau mendengarkan, ya. Terlebih mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan bukan hanya mendengar bunyi, suara, tetapi mendengarkan dengan hati, mendengarkan dengan penuh perhatian, meresapkannya, dan juga membiarkan sabda Tuhan mengubah hati dalam dan hidupnya. Dengan demikian juga sabda Tuhan yang ditaburkan, yang selalu didengarkan, akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Terlebih buah iman kita yang semakin menjadi teguh, percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, mari kita selalu meruangkan waktu dalam hidup kita untuk selalu mengolah sabda Tuhan dan mengolah hidup kita di dalam terang sabda Tuhan itu, sehingga sabda Tuhan menghasilkan buah-buah dalam hidup kita, terlebih iman, harapan, dan kasih. Tuhan memberkati.